Bruno Fernandes tak lagi di posisi andalan, tapi sikapnya bikin fans Manchester United merinding. Meski digeser lebih dalam di lini tengah, sang kapten justru menunjukkan jiwa pemimpin sejati dengan ucapan yang menyentuh hati. Karir Tyrell Malacia di Manchester United terancam tamat. Galatasaray datang membawa tawaran menggiurkan. Bek kiri asal Belanda itu disebut tak lagi masuk dalam rencana Amorim. Kini, masa depannya tergantung pada satu keputusan besar di bursa transfer musim dingin mendatang. Kaget bukan main! Senne Lammens akui tak siap hadapi tekanan besar di Manchester United. Meski awalnya terpukul oleh perbedaan besar antara Royal Antwerp dan Setan Merah, Lammens kini bertekad menjadikannya motivasi untuk berkembang lebih cepat. Tak disangka, Barcelona resmi permanenkan Marcus Rashford. Manchester United kehilangan salah satu ikon terbesarnya. Keputusan ini membuat fans Setan Merah patah hati. Rashford yang dulu jadi simbol kebanggaan Old Trafford, kini akan bersinar di Camp Nou. Anthony gegerkan dunia. Usai tinggalkan Manchester United, kini bidik Ballon d'Or bersama Real Betis. Siapa sangka, winger yang sempat jadi sorotan di Old Trafford itu justru bangkit luar biasa di Spanyol. Ambisinya kali ini tak main-main, menjadi yang terbaik di dunia. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bruno Fernandes tak lagi di posisi andalan, tapi sikapnya bikin fans Manchester United merinding. Meski digeser lebih dalam di lini tengah, sang kapten justru menunjukkan jiwa pemimpin sejati dengan ucapan yang menyentuh hati. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menunjukkan sikap yang benar-benar pantas diteladani oleh seorang pemimpin di lapangan. Ia tak segan menerima perubahan peran dalam skuad Setan Merah musim ini. Jika biasanya beroperasi sebagai gelandang serang murni, kini pemain asal Portugal itu bermain sedikit lebih dalam untuk membantu menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Meski posisinya berubah, Fernandes menegaskan bahwa kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan peran individunya. Dalam wawancara terbarunya, ia menegaskan kesiapannya beradaptasi dengan kebutuhan taktik sang pelatih demi kebaikan tim. Saya tidak peduli di mana saya bermain, yang paling penting adalah tim menang, tegas Fernandes. Menurutnya, setiap pemain harus siap beradaptasi karena Manchester United memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menempati berbagai posisi. Pemain berusia 30 tahun itu juga tak menampik bahwa performanya musim ini belum selalu stabil. Beberapa kali ia gagal mengeksekusi penalti penting, termasuk saat menghadapi Fulham dan Brentford. Namun, sebagai kapten, Fernandes memandang kritik sebagai bagian dari tanggung jawab besar yang harus ia emban. Saya akan tetap percaya diri untuk mengambil penalti berikutnya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, ujarnya penuh keyakinan. Musim ini, Manchester United memang tengah mengalami banyak perubahan usai kedatangan sejumlah pemain baru seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Kehadiran mereka membuat pelatih Ruben Amorim menyesuaikan skema permainan agar tim tampil lebih fleksibel, termasuk dengan menggeser posisi Fernandes di lapangan. Namun, bagi Bruno Fernandes, perubahan itu bukan masalah. Ia hanya ingin timnya terus berkembang dan kembali ke jalur kemenangan. Yang terpenting adalah kami bisa tampil lebih baik dan menang bersama. Posisi saya tidak penting selama tim bermain bagus, tutupnya penuh semangat.
Bagaimana menurut kalian Red Devils? Apakah keputusan Bruno untuk legowo dengan peran barunya ini bisa menjadi kunci kebangkitan Manchester United musim ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karir Tyrell Malacia di Manchester United terancam tamat. Galatasaray datang membawa tawaran menggiurkan. Bek kiri asal Belanda itu disebut tak lagi masuk dalam rencana Amorim. Kini, masa depannya tergantung pada satu keputusan besar di bursa transfer musim dingin mendatang. Bek kiri Manchester United, Tyrell Malacia, dikabarkan berada di ambang pintu keluar Old Trafford setelah posisinya semakin terpinggirkan dari skuad utama. Pemain asal Belanda itu didatangkan dari Feyenoord pada musim panas 2022 dengan biaya sekitar 15 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama Setan Merah. Namun, masa depannya kini tampak suram karena minim kesempatan bermain dalam beberapa bulan terakhir. Sejak kedatangan manajer baru Ruben Amorim, Malacia disebut tidak lagi menjadi bagian dari rencana utama Manchester United. Sang pelatih lebih sering mempercayakan posisi bek kiri kepada pemain lain, membuat Malacia kehilangan tempat yang sebelumnya sempat ia rebut dari Luke Shaw di era kepelatihan Erik ten Hag. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2026, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Malacia bisa dilepas lebih cepat. Beberapa klub di luar Inggris mulai menunjukkan minat, salah satunya raksasa Turki Galatasaray yang dikabarkan siap mengajukan tawaran resmi pada bursa transfer musim dingin mendatang. Jika benar hengkang, Malacia akan menjadi salah satu pemain pertama yang meninggalkan era baru Manchester United di bawah Amorim. Ia disebut ingin mencari klub yang dapat memberinya menit bermain lebih banyak demi menjaga peluang tampil bersama timnas Belanda di ajang internasional. Hingga kini, pihak Manchester United belum memberikan pernyataan resmi mengenai masa depan sang bek kiri. Namun, sinyal kepergiannya semakin kuat seiring dengan meningkatnya spekulasi transfer yang mengaitkannya dengan klub-klub Eropa lainnya. Menurut kalian, apakah keputusan Tyrell Malacia untuk mencari klub baru adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan karirnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kaget bukan main! Senne Lammens akui tak siap hadapi tekanan besar di Manchester United. Meski awalnya terpukul oleh perbedaan besar antara Royal Antwerp dan Setan Merah, Lammens kini bertekad menjadikannya motivasi untuk berkembang lebih cepat. Kiper muda asal Belgia Senne Lammens mengaku cukup terkejut setelah resmi bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Mantan penjaga gawang Royal Antwerp itu menyebut ada banyak hal yang membuatnya kaget saat pertama kali merasakan atmosfer di klub sebesar Setan Merah. Dalam wawancaranya, Lammens mengungkap bahwa tekanan dan ekspektasi di Manchester United terasa jauh lebih besar dibandingkan klub sebelumnya. Menurutnya, segala hal di Old Trafford berada di level yang benar-benar berbeda, mulai dari intensitas latihan, perhatian media, hingga tuntutan besar dari para penggemar. Saya cukup syok ketika pertama kali datang. Semuanya terasa begitu besar dan berbeda, ujar Lammens. Meski sempat terkejut, kiper berusia 22 tahun itu merasa bersyukur karena mendapat sambutan hangat dari para pemain dan staf pelatih. Ia mengaku proses adaptasinya berjalan dengan baik berkat dukungan penuh dari rekan setim di ruang ganti. Saya langsung merasa diterima di sini. Mereka membuat saya nyaman dan percaya diri untuk menunjukkan kemampuan terbaik, tambahnya.
Lamens juga optimistis bisa berkembang pesat bersama Manchester United. Ia percaya klub memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sang penjaga gawang muda bahkan sudah mencatatkan penampilan impresif saat menjadi starter dalam kemenangan 2-0 Manchester United atas Sunderland beberapa waktu lalu. Bagi Lamens, kepindahan ke Old Trafford bukan hanya tantangan besar, tetapi juga kesempatan emas untuk membuktikan diri di level tertinggi sepak bola Eropa. Saya tahu tantangannya besar, tapi justru itu yang membuat saya bersemangat. Ini adalah langkah penting dalam karir saya, tutupnya dengan penuh keyakinan. Bagaimana menurut kalian Red Devils? Apakah Senne Lamens berpotensi menjadi kiper masa depan Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak disangka, Barcelona resmi permanenkan Marcus Rashford. Manchester United kehilangan salah satu ikon terbesarnya. Keputusan ini membuat fans Setan Merah patah hati. Rashford yang dulu jadi simbol kebanggaan Old Trafford kini akan bersinar di Camp Nou. Barcelona akhirnya mengambil langkah besar yang sudah lama ditunggu para penggemar sepak bola dunia. Klub raksasa asal Katalan itu resmi memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen Marcus Rashford dari Manchester United pada musim panas 2026 mendatang. Keputusan ini diambil setelah sang pemain tampil menawan sejak masa peminjamannya ke Camp Nou di awal musim ini. Selama membela Blaugrana, Rashford tampil luar biasa. Dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, bintang asal Inggris tersebut sukses mencatatkan 3 gol dan 5 assist, termasuk kontribusi pentingnya dalam 5 laga terakhir La Liga yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad asuhan pelatih Barcelona saat ini. Manajemen Barcelona menilai performa Rashford sangat menguntungkan bagi tim, terlebih jika melihat biaya transfer yang dianggap murah untuk pemain dengan kualitas dan pengalaman sekelasnya. Dengan produktivitas yang terus meningkat, pihak klub merasa keputusan ini merupakan investasi cerdas untuk masa depan jangka panjang. Menariknya, pada awal kepindahan Rashford, Barcelona sempat dilanda keraguan. Beberapa pihak di internal klub bahkan mempertanyakan mengapa Manchester United begitu mudah melepas salah satu pemain terbaiknya. Namun, semua keraguan itu akhirnya sirna setelah pihak klub termasuk sang pemain Dwayne Rashford menegaskan bahwa tidak ada masalah tersembunyi di balik transfer ini. Kini, kesuksesan Rashford di Spanyol menjadi contoh klasik seorang pemain yang kembali menemukan performa terbaiknya di luar Inggris. Barcelona pun menyambut keputusan permanen ini dengan optimisme tinggi dan harapan besar bahwa Rashford akan menjadi bagian penting dalam proyek masa depan tim. Bagaimana menurut kalian, Chulers? Apakah keputusan Barcelona untuk membeli Marcus Rashford secara permanen ini akan menjadi langkah jenius atau justru taruhan berisiko tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Anthony gegerkan dunia. Usai tinggalkan Manchester United, kini bidik Ballon d'Or bersama Real Betis. Siapa sangka, winger yang sempat jadi sorotan di Old Trafford itu justru bangkit luar biasa di Spanyol. Ambisinya kali ini tak main-main, menjadi yang terbaik di dunia. Penyerang sayap Real Betis, Anthony, langsung memasang target tinggi setelah resmi meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Brasil itu kini memantapkan tekad untuk mengejar penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola, Ballon d'Or, setelah tampil gemilang bersama Real Betis ketika masih berstatus pemain pinjaman.
Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya sempat tarik ulur dengan Manchester United demi bisa bergabung dengan klub asal Andalusia itu. Demi mendapatkan jasanya, Real Betis rela mengeluarkan dana besar mencapai 22 juta euro atau sekitar 424 miliar rupiah. Nilai yang tinggi itu bukan tanpa alasan mengingat performa impresif sang winger selama masa peminjaman musim lalu. Sebelum bergabung secara permanen, Antony menjalani masa peminjaman selama 6 bulan di Real Betis pada musim 2024-2025. Dalam periode tersebut, ia tampil sebanyak 26 kali di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan 5 assist. Penampilan cemerlang itu membuat Betis tak ragu mempermanenkannya. Kini, Antony bertekad untuk kembali tampil bersinar di musim barunya bersama Betis. Ia yakin versi terbaik dari dirinya akan segera muncul. Versi terbaik diri saya akan datang dan berada di sana bersama Betis yang berjuang di puncak, ujar Antony dikutip dari Diario AS. Tak hanya ingin bersinar secara individu, Antony juga menegaskan tekadnya membantu Real Betis lolos ke Liga Champions musim depan. Ini targetnya, lolos Liga Champions. Musim lalu memang sudah mimpi untuk lolos, ucapnya. Kami punya tim yang lebih siap tahun ini, dan itulah mengapa saya pikir kami akan berjuang keras di sana, sambungnya. Lebih jauh, Antony mengungkap ambisi besarnya untuk meraih Ballon d'Or suatu hari nanti. Meski awalnya tidak terpikir untuk mengejar penghargaan tersebut, kini ia percaya bahwa dalam sepak bola segala hal bisa terjadi. Saya tidak memikirkan Ballon d'Or sebelumnya, tapi dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, katanya penuh keyakinan. Dengan semangat dan rasa percaya diri tinggi, Antony siap membuka lembaran baru dalam karirnya bersama Real Betis. Ia percaya keputusan meninggalkan Manchester United adalah langkah tepat untuk membuktikan diri di level tertinggi. Bagaimana menurut kalian penggemar sepak bola? Apakah Antony benar-benar punya potensi menembus jajaran pemain terbaik dunia dan meraih Ballon d'Or suatu hari nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.